Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus dumateng sesepuh kita, orang tua kita, Romo Kiai Haji Nur Salim selaku Mustasyar NU Desa Wanarja, yang kita tunggu-tunggu nasihat serta mauidhohnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutinan malam Ahad yang saya hormati, para santri baik putra maupun putri yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama marilah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga majelis ini membawa berbagai macam rahmat taufik kepada kita semua fid dini wa dunya hatta akhirah, amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu li nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ngajinya langsung di syuting, jadi saya nanti menyampaikan materi dengan bahasa Indonesia saja. Harapan kami adalah agar video yang nanti kita share di YouTube atau di Facebook dapat dipahami oleh orang banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Nah, pada kesempatan malam hari ini, materi yang akan kita bacakan adalah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, karyanipun pendiri Nahdlatul Ulama Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kitab ini berisikan tentang beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Lebih spesifiknya adalah tentang masalah sunnah dan bid'ah yang senantiasa dilontarkan oleh orang-orang di luar NU untuk mengkritisi daripada amaliyah kita yang setiap saat kita amalkan. Sebenarnya kemarin kita sudah pesan kitab 50 kitab, cuman karena orang yang pesan juga dari Jawa, nunggu kiriman belum sampai, mungkin untuk pertemuan akan datang sudah kita bisa pakai kitabnya. Jadi pada kesempatan malam hari ini, sementara kita bacakan kopiannya dulu. Jadi kita baca kopiannya dulu, mukadimahnya. Kalau sudah datang kitabnya, kita baca dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai ngaji ini, mari kita hadrah Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada mu'alif kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Hasyim Asy'ari. Semoga yang ikut ngaji ini mendapatkan keberkahannya, mendapatkan
daripada ilmunya, lebih-lebih kita semuanya termasuk bagian daripada dawuhipun Hasyim Asy'ari bahwa barang siapa gelem murid-murid, muri-muri Nahdlatul Ulama, maka dia aku jadikan sebagai santriku. Kalau menjadi santriku, maka aku doakan dia beserta anak cucunya husnul khotimah. Amin Allahumma. Ini harapan kita. Ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Syaullahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Masya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi puji. Bismillah sampun maklum nggih, wingi pun sampun dipersandhaken kalih Pak Amin. Boten terlalu bertele-tele ten mukadimah, temangke rada cepet maose. Alhamdu utawi puji lillahi kedue Allah. Syukron kelawan syukur ala nawalihi ing atase pira-pira anugrahe Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan pira-pira wargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setiap kitab niku nak kapan dibuka itu pasti dibuka dengan yang namanya muqaddimah. Namanya apa? Muqaddimah. Lah, para ulama mengatakan bahwa muqaddimah itu terbagi menjadi dua. Ada muqaddimah hakiki, ada muqaddimah idhofi. Apa maksudnya muqaddimah hakiki itu? Yaitu setiap muqaddimah pembukaan kitab yang dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya muqaddimah hakiki, menggunakan lafaz bismillah. Karena Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu amrin dibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fala abtar. Waktu mengatakan fala aqta. Arosipun pripun, setiap perkara yang penting nak kapan boten dibuka dengan ucapan bismillah, maka hilang keberkahanipun, hilang keberkahannya. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa yang bagus itu adalah dibuka dengan muqaddimah hakiki atau ucapan bismillah. Pendapat yang kedua juga boleh membuka muqaddimah dengan muqaddimah idhofi ucapan alhamdulillah. Seperti kayak khutbah kan langsung alhamdulillah gak ada bismillah. Itu namanya muqaddimah idhofi. Yang paling afdol itu bagaimana? Paling afdol adalah menggabungkan dua-duanya. Ada bismillah, ada alhamdulillah. Itu yang paling afdol. Di sini Hasyim Asy'ari memilih pendapat yang ketiga, menggabungkan antara muqaddimah hakiki dan muqaddimah idhofi. Kemudian di sini ada kata-kata wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ali. Ada kata-kata wa alihi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada pertanyaan, keluarga itu siapa? Ngerti nggih?
keluarga itu, ada yang mengatakan keluarga adalah setiap orang-orang yang menjadi keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, baik itu istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian paman-paman, itu namanya keluarga. Ada yang mengatakan keluarga itu adalah setiap orang yang tidak boleh menerima zakat atas dasar menjadi ahlul bait. Contohnya kayak habaib atau orang-orang yang menjadi cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima zakat. Habaib, kemudian syarifah, kemudian sayyid, nggak boleh menerima zakat. Alasannya kenapa? Karena zakat itu adalah harta yang kotor. Harta yang kotor, jadi kita punya harta, untuk membersihkan itu harta, maka dengan cara apa? Dengan cara dizakati untuk diberikan kepada fakir miskin. Sementara keluarga Nabi itu adalah tergolongkan sebagai orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Kalau nanti orang yang suci menerima barang yang kotor, maka tidak nyambung. Sehingga ulama mengatakan keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Tapi saya sampaikan, ini kasus berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan periode para sahabat-sahabat Nabi. Timbul pertanyaan, apakah saat ini, zaman ini, keluarga Nabi atau para habaib itu boleh menerima zakat ataukah tidak? Kalau kita tidak mengatakan tidak menerima zakat, alangkah kasihannya sahabat keluarga Nabi sing kiri-kiri, ono habib sing kiri kan kadang gitu, kadang-kadang datang ke rumah kiai minta uang tuh banyak. Makanya para ulama mutaakhirin itu merubah fatwa tersebut dengan memberikan terobosan baru atau analisa hukum yang baru. Bagaimana analisa hukumnya? Dulu di zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat-sahabat Nabi dan para tabiin, itu keluarga Nabi tidak diperbolehkan menerima zakat disebabkan mereka mendapatkan bagian harta dari ghanimah. Jadi ketika sahabat Nabi perang, orang Islam perang mendapatkan rampasan perang atau ghanimah, maka 1/5 itu ghanimah dibagikan kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mendapatkan jatah, ekonominya dijatah oleh orang-orang Islam menggunakan harta-harta rampasan perang tadi. Nah, saat ini kan nggak ada perang lagi, gitu? Perang tidak ada, sehingga nanti kalau kita nanti mengharapkan bagian keluarga Nabi ini dari harta ghanimah sangat tidak mungkin. Sehingga ada seorang ulama bernama Imam Al-Ustukhri itu memberikan fatwa baru. Saat ini keluarga Nabi, para habaib, para syarifah, para sayyid ini boleh menerima zakat dengan landasan kias. Karena apa? Karena ghanimah tidak ada lagi, sehingga mereka boleh menerima zakat dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan daripada para habaib agar mereka tidak ngemis-ngemis jaluk wong liya. Itu jadi masalah. Jadi alasannya seperti itu. Lebih rendah mana para habaib minta-minta ke orang lain, ngemis-ngemis ke para kiai, ngemis-ngemis ke tokoh-tokoh agama, daripada mereka menerima zakat. Pendapat yang paling bagus, lebih baik mereka menerima zakat daripada mereka dikasih uang tapi dengan cara ngemis atau minta-minta. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan, idza ta'arada bainal dararaini ukhidha bi akhfihima. Ketika terjadi ada dua bahaya menerpa kita, satu bahaya, dua juga bahaya, maka kita mengambil pendapat yang paling ringan bahayanya. Kemudian ulama mencontohkan, ada kaidah fikih mengatakan bahwa ad-dararu yuzalu, bahaya itu kudu dilang. Orang itu orang nglakoni bahaya, ana wong ngetok-ngetok tangan nggak boleh, ana wong nyobos tangannya nggak boleh, ana wong melukai tubuh dia nggak boleh. Karena Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah engkau menjatuhkan dirimu kepada kerusakan. Bunuh diri itu tidak diperbolehkan.
karena merusak diri sendiri. Nah, kemudian dikembangkan oleh para ulama, kalau memang tidak boleh melakukan perusakan terhadap organ tubuh, kalau memang tidak boleh melukai tubuh kita sendiri, bagaimanakah kasus operasi sesar? Gimana? Sebab kita jujur atau tidak jujur, uang nak ajeng lahirke nanti ketika bayi ini sungsang atau lain-lain mesti butuh operasi, sementara bedil awak itu gak diperbolehkan. Gimana? Bedil awak gak diperbolehkan, melukai badan gak diperbolehkan. Lalu muncullah kaidah tadi, ketika terjadi pertentangan antara dua bahaya, maka diambil yang paling ringan. Apa bahayanya? Satu, bedil awak hukumnya membahayakan tubuh kita, bisa mati kalau kita dibedil awak ini. Yang kedua, membiarkan janin mati dalam perut kita juga bahaya. Pertanyaannya, lebih bagus mana menyelamatkan nyawa bayi dengan membedah tubuh kita daripada membiarkan tubuh kita selamat tapi bayi mati di dalam perut kita? Ulama lebih memilih, lebih tepat menyelamatkan bayi ini meskipun tubuh kita dibedah oleh dokter operasi tadi itu. Itu namanya kaidah ketika terjadi dua pertentangan tadi. Ini juga sama kasusnya. Kalau keluarga Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan menerima zakat, akan terjadi implikasi mereka akan datang ngemis-ngemis gitu, jaluk duit wong-wong, jaluk sedekah wong-wong. Rendah mana mereka ngemis-ngemis ke orang-orang daripada mereka dikasih zakat untuk mencukupi kebutuhan mereka. Inilah pendapat yang paling dipilih oleh ulama-ulama zaman sekarang ini. Nah, pendapat yang ketiga bahwa yang dimaksud dengan ahli atau keluarga Nabi adalah mereka-mereka yang merasa Islam yang masuk dalam makom doa. Gitu? Contohnya Allahumma fir lil muslimina wal muslimah. Kalau ada orang Islam mukmin masuk dalam tempat doa, makom doa, maka mereka termasuk keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita adalah termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad plus keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, dengan catatan kita boten lakoni perkara sing dibenci Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabatu lan ing dalam sause mengkono-mengkono kang sinebut mulai maca bismillah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat salam tadi itu, fahada mongkotawi iki kitabun iku kitab audak tukang nutur sapa ingsun fihi ing dalam kitab syai'an ing suwiji-wiji min hadisil mauta saking hadis tentang wong sing mati. Jadi ini kitab ini poinnya kemana? Satu, membahas wong sing mati. Wong mati niki nak dikirim doa aku nyampe atau tidak. Wong mati iki nak kapan aja mati apa sing dipersiapno. Wong sing mati iki nak ditalkin piye hukume, maka dibahas mriki. Wa asratis saati lan pira-pira alamat dina kiamat. Iki mangke juga dibahas alamat dina kiamat. Makanya riyen kula waktu ayat Arab niku wonten kitab yang diberikan oleh guru saya bernama Habib Abu Bakar Al-Adi. Beliau itu mempunyai kitab, yang kitab ini fokusnya membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kita kan ngerti ini kan ada 10 tanda-tanda alamat kiamat besar kan. Ada mungkin matahari dari arah barat, kemudian Quran hilang tulisannya, kemudian munculnya dajjal dan sebagainya. Beliau ini mengarang kitab khusus menyikapi masalah-masalah tendonya menika sing dikaitkan dengan masalah alamat-alamat hari kiamat. Kitab ini pun berjudul Al-Usus Al-Mutolaqah. Niku ada satu kajian sih mungkin kita kadang-kadang bingung ya, kitab ini dikarang tahun 2000 yang lalu. Tapi kasusnya ini sering muncul pada saat ini. Di antara yang sering saya baca itu adalah di apa niku alamat yang ke-75 kalau tidak salah, itu bisa kita di rumah. Itu beliau mengatakan salah satu tanda-tanda alamat kiamat yang kecil itu adalah idharul amrodil al-hadisah. Ketika bermunculan di tengah-tengah kita berbagai macam penyakit-penyakit yang penyakit ini tidak ditemukan di zaman
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mencontohkan dengan jelas ka'amrodil aid, penyakit aid, kita wa influenza tuyul dan flu burung, wal khinjir dan flu babi, wa himal corona dan virus corona. Masya Allah, ini kita pikir dikarang tahun 2000 yang lalu. Kalau langsung dikasih pas sholat dalamnya yang beniku, ten riak, gimana gadah rumah kali ten Hadramaut, ten Aden kalian ten Arab Saudi. Kalau pas umroh dia mendapat kitab ten Arab Saudi. Ini kitab dikarang 2000 yang lalu. Ternyata yang dikarang itu muncul tahun 2019 munculnya virus corona. Naudzubillah, masya Allah, ada hukum kok sakit. Barangnya belum wonten. Para ilmuwan dunia mengatakan corona adalah virus baru yang belum ditemukan sebelumnya. Belum ada orang yang pernah mendeteksi virus corona kecuali mulai tahun-tahun ini. Tapi beliau sudah mengarang kitab itu tahun 2000 yang lalu, sudah 20 tahun yang lalu. Ternyata yang disampaikan tentang kitab mereka muncul pada saat ini. Sampai ulama mengatakan beliau adalah waliyun bin auliyillah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar al-Adil. Ini masya Allah luar biasa kealimannya ini. Jadi kita kerja monggo sarang-sarang kita itu introspeksi diri, perbaiki amal kita semuanya. Ternyata munculnya corona ini adalah bagian dari ilhamnya Habib Abu Bakar al-Adni, bahwa itu termasuk bagian dari kecil alamat kiamat. Wasyai'an lan suci-wici minal kalami saking pembicaraan ala bayani sunnati ing atase nerangake sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Nah, nanti dalam bab-bab yang pertama nanti akan diungkapkan oleh beliau bedanya apa sunnah dan bid'ah. Kenapa di Arab terkenal dengan sunni, kita ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa di Indonesia Nahdlatul Ulama di sana itu ada namanya sunni dan salafi. Itu apa perbedaannya? Nanti kita ungkapkan di kitab ini. Wa syai'an lan suci-wici minal ahadisi saking pira-pira hadis bikos din nasihati kelawan tujuan memberi nasihat. Jadi nanti ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari terkait bagaimana kita selaku umat Islam di Indonesia, apakah kita ini perlu untuk merubah aturan-aturan negara, ataukah perlu kita ini keluar dari Nahdlatul Ulama, atau bagaimana. Nanti ada beberapa nasihat-nasihat beliau agar kita komit menjadi wong NU. Wa ila wulan maring Gusti Allah al-Karimi kang mulya amudu iki jare ndawakake tangan ini saudara, amudu ngangkat sapa ingsun aku fal ibtihali ing epe-epe kelawan donga maring Gusti Allah, diangkat menengadahkan tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Hasyim Asy'ari ini? Ayang fa'ing zento awe manfaat sapa Allah bihi kelawan kita nafsi ing awak ingsun wa amsali lan pira-pira wong kang madani ingsun minal juhali bayane saking pira-pira wong kang bodho. Ini kita waduke Hasyim iki, beliau mengatakan semoga kitab ini memberikan kepada saya kemanfaatan dan juga orang-orang yang podo karo aku dari segi kebodohannya. Padahal beliau itu apal kitab Kutubus Sittah itu apal Bukhari Muslim, tapi masih mengatakan al-juhal, orang-orang yang bodoh. Wa ayat ja'alan zenton dadiake sapa Allah amali ing amal ingsun khalisan ing wong kang ikhlas liwajihi maring dzati Allah al-Karimi kang mulya. Iki muga-muga Allah niki memberikan kepada saya amalku ini sesuatu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa ten gene lafal liwajhil karim niki kok mboten diartikan dengan wajahnya Allah taala mawon? Kenapa diartikan dengan dzat? Nikilah sing perlu kita sampaikan, bahwa prinsipnya wong Ahlussunnah wal Jamaah wong NU niki salah satu tanda-tanda wong iku disebut Ahlussunnah wal Jamaah adalah ketika kita menemukan dalam Al-Quran ataupun hadis redaksi ayat
atau redaksi hadis yang itu kembali kepada fisiknya Allah Ta'ala, maka kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah jangan langsung mengartikan tekstualnya itu ayat, tetapi takwillah dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan datanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu saya sampaikan, Pak Bustoyo. Kenapa? Nah, kapan kita niki kok mengartikan wajah dari wajahnya Allah, ya dua dengan tangannya Allah, nanti akan terjadi nopo, akan terjadi Allah akan sama dengan makhluk. Loh, bedanya apa Allah dengan manusia punya tangan juga kok? Bedanya apa Allah dengan kita punya wajah juga kok? Lah, untuk mencegah menikah, untuk mencegah hal semacam ini, maka ulama niki mengarahkan kepada setiap ayat-ayat yang memiliki daripada kandungan tentang fisiknya Allah dikembalikan kepada takwil atau diarahkan kepada makna yang lain. Nah, dalam ilmu ulumul Quran, ketika kita menemukan tenggene Al-Quran kok redaksinya menggunakan lafal-lafal sing ada keserupaan dengan Allah atau ada keserupaan dengan manusia atau makhluk, itu disebut ayat mutasyabihat atau ayat-ayat sing serupa dengan atau maknanya masih belum jelas atau butuh penjelasan. Makanya pripun? Makanya ketika pun ditakwil iki, setiap lafal-lafal yang berkaitan dengan fisik Allah kudu dikembalikan kepada makna yang berdekatan. Contohnya ya boy, ojo diartikan tangani Allah, berarti Allah punya tangan kayak kita. Berarti nanti apa? Allah berarti menyalahi kita mukhalafatu lil hawa disi. Allah beda dengan manusia dengan makhluk yang lain. Terus diartikan dengan apa? Ya duwai kekuasaannya Allah, wajhuwai datnya Allah, ampun wahai Allah. Ini paling selamat kata niku. Pendapat yang kedua, wonten sing mengatakan tetap diartikan wajahnya Allah. Tetapi hati kita kudu gada etikot, Allah punya wajah, ning wajah gak padha manusia. Allah punya tangan tapi gak padha makhluke. Allah punya sikap tapi gak pada makhluk ini kok sakit, tapi ini kita tuh medeni gimana? Medeni kenapa? Nah ini kok diwehke wong sing awam akan terjadi pemahaman, oh berarti Allah punya tangan, Allah punya sikil, aku beda apa kalau menungso. Nah kalau ngati-ngati ini makanya ada solusi terbaik, enak-enak maknanya ditakwil dengan makna sing mendekati tapi tidak sampai serupa dengan makhluk. Itu caranya solusi para ulama. Makanya ini kan napa niku wau perlu kita terangkan kenapa, sebab orang-orang di luar kita niki mboten menerima takwil. Mboten menerima takwil. Mereka mengatakan nggih Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, berarti Allah ning dhuwur ning dhuwur arsy. Ini kan medeni. Nggih mboten? Pada Allah niku wujud, tempatnya di mana kita enggak tahu. Dan aku diartikan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, seakan-akan kita ada pemahaman Allah itu ning dhuwur ning atas arsy. Berarti kan ada tempat seperti kita, nah ngoten. Nggih mboten? Lah kalau ngati-ngati niki kita aja melu-melu ngoten niku. Kita berpikir etikotnya Allah itu punya tempat tapi kita nggak tahu di mana tempatnya. Ngoten mawon lah paling selamat. Innahu satamani Allah jawadun iku dat kang lomo atau pemurah, raufun tur dat kang welas, rahimun tur kang welas asih. Wa hadza utawi iki awanu syuru'i iku waktune tumandang fil maksudi ing dalam tujuan bi aunil maliki kelawan pertolongane rojo al ma'budi kang den sembah. Niki mukadimah sampun rampung. Terus bahasa niki minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kemurahannya agar beliau dalam membahas kitab niki tidak kesulitan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk fasal pertama. Faslun utawi kiku fasal fi bayani sunnati yang dalam jelasake tentang sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Ini sering menjadi perdebatan di antara kita dengan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Wong-wong sing mengaku nggak ada bid'ah sing apik niki, napa alasane? Kullu muhdatsin bid'atun
setiap barang sing anyar niku adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin apa niku? Fitnah. Setiap pelaku bid'ah mesti mlebu neraka. Niki acuan mereka hadis menika. Nah, ini kalau papar kiri yang sebelum kita masuk ke bab. Jadi bid'ah niku napa? Bid'ah itu gambarnya ngeten. Bid'ah adalah perkara sing tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sesuai dengan qanun syar'i atau undang-undang syariat. Itu dipahami. Jadi setiap perkara yang di zaman Rasulullah tidak ada, tidak pernah diamalkan Rasulullah, tidak pernah diamalkan sahabat atas pengetahuan Rasulullah, itu namanya bid'ah. Nah, terus berarti sing kita amalkan saat ini kita ono yasin keliling jin apa bid'ah, gitu. Kemudian arisan namanya bid'ah, ngaji sing sifatnya keliling namanya bid'ah. Baru habis ngajinya terkejut malah kita lagi ngoten niku. Kita ngaji dan kita keliling jadi bid'ah. Lah, apa to kabeh bid'ah mesti elek? Kan ngoten kan? Berdasarkan hadis niku wau kullu bid'atin dolalatun. Setiap perkara sing anyar niki mesti sesat, mesti tersesat. Iki pendapatnya orang-orang di luar kita atau minhum bahasane ngoten. Lah, untuk menjelaskan menika niki kita perlu paparkan sedikit biar kita nggak salah paham. Setiap perkara ketika menggunakan teks kullu itu artinya menyeluruh. Apa artinya menyeluruh setiap perkara kok dilakoni di zaman Rasulullah tidak dilakukan berarti namanya bid'ah. Lah karena diterangkan kullu bid'atin dolalatun maka ada pemahaman bahwa setiap bid'ah mesti setiap pelaku mesti mlebu ngene neraka. Apakah seperti itu atau tidak? Nanti kita dibahas panjang lebar bahwa sebenarnya itu hadis kullu bid'atin itu adalah termasuk bagian dari dalam hadis yang dimaksus. Ono hadis dimaksus ditaksis dengan pendapat ulama atau hadis yang lain. Nanti kita bahas secara terperinci dalam bab selanjutnya. As-sunnah itu utawi sunnah bidomi kelawan dhamma wa tasdid lan tasdid. Kama kala kaya oleh ngendika Abdul Baqai sapa Imam Abdul Baqai fi kulliyati dalam kitab kuliah Abdul Baqai. Luwatan dalam luwate at-tariqatu iku dalan. Iku artine sunah itu dalan, iku salah bahasa. Walau ghairu mardiyatin senajan iku ora dipridoni. Jalannya merampok jenis sunnah. Kemudian lakoni niku maling jenis sunnah secara bahasa. Wasatan lan dalam cara syariate ismun iku jeneng to aran litori koti maring dalan almardiyati kang den ridhoni Gusti Allah almaslukati kang den ambah fidini ing dalam agama salaka ngambah haik namanya tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu utawa liyane Rasulullah mimman saking wong-wong ulima kang dengertekake sapa man fidini ing dalam agama kasahabati radhiyallahu ta'ala anhu kaya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat sunnah niku napa? Sunnah adalah suatu jalan yang diridhoi dening Gusti Allah yang diambil melalui proses pemahaman syariat sesuai dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu jenis sunnah. Kados Nabi mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Padha maca Quran sira kabeh, sahabat teman Quran itu besok akan menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada yang membaca. Ini jenis sunnah. Kenapa? Nabi memerintahkan. Jalannya Nabi jenis sunnah. Utawa jalannya orang-orang yang sudah diajarkan Nabi Muhammad tentang masalah syariat. Contoh sahabat-sahabat Nabi,
kok ana wong mengikuti carane sahabat Nabi jenenge sunnah. Ana wong mengikuti tarawih berjamaah, mengikuti Umar bin Khattab namanya sunnah. Ana wong napa? Ana wong mengikuti napa? Mengikuti daripada syariate Abu Bakar As-Siddiq namanya napa? Namanya sunnah. Kenapa? Sebab semua sahabat Nabi itu mesti bener. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang dipilih Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad ketika Nabi sudah meninggal dunia. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, alaikum natapono sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun, wa sunnatil khulafa'il lan sunnah para khalifah ar-rasyidina kang nuduhake kabeh. Tukang cerdas-cerdas kabeh minta disake sabadane ingsun. Iki Nabi dawuh ngoten, kowe padha netepi sunnahku, padha ikut ajaranku, utawa mengikuti ajarannya khulafaur rasyidin sabadane aku besten Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini jenenge khulafaur rasyidin sing dianggap mampu meneruskan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki pengertian sunnah secara syariat. Berarti setiap bentuk perbuatan atau setiap jalan sing dilakoni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diridhoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun yang diamalkan para sahabat-sahabat Nabi yang mereka belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa urfan lan ing dalam uruf gamane napa nggih? Tradisi adat istiadat. Ma iku perkara wadeba kang biasaake alaihi ing atase mamuktadan sapa wong kang denuti nabiyan iku nabi kana ana sapa muktadan awaliyan utawa wali. Nah, sunnah menurut pendapat uruf adat istiadat kita atau menurut masyarakat secara umum yaitu setiap sesuatu sing dibiasakno dilakoni dening para wong sing kita ikuti meskipun dia bukan nabi. Iki dipahami. Ana kiai ngamalke niki kita ikut jenenge sunnah. Ana wali nglakoni niki kita ikut jenenge sunnah. Ana seorang ulama mengamalkan manakib tiap hari kita mengikuti amal beliau jenenge sunnah secara uruf. Berarti yang kita amalkan niki, sing kita amalkan niki ketika diamalkan para wali, ketika diamalkan para ulama, meskipun Nabi tidak mengamalkan niku jenenge sunnah urfiah namanya, tetap mendapatkan pahala. Sepenting apa kaidahnya, sepenting sunnah tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat secara umum. Oh, ini sini ada tiga ya, ada sunnah secara bahasa, sepenting jalan, baikku jalan apa elek jenis sunnah secara bahasa. Secara syariat adalah nama atau perbuatan atau jalan sing diridhoni dening Allah Ta'ala melalui jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Secara urfi adalah setiap perkara sing dibiasakan oleh orang yang kita ikuti, baik mereka itu adalah nabi, wali ataupun ulama, kok melakukan dan kita ikut kepada mereka, itu namanya sunnah pula. Wasunniyu utawi sunni mansubun ikutin nisbatake ila sunnati maring sunnah. Nah, makanya ketika orang niki mengamalkan sunnah disebut apa? Sunni. Makanya tan Arab niku ana jenis sunni, ana jenis syi'i, ana jenis salafi. Dilele. Wong Arab niku napa jenenge? Pengamal tahlilan namanya apa? Sunni. Pengamal ziarah kubur namanya apa? Sunni. Pengamal yasin namanya apa? Sunni. Pengamal maulid Nabi namanya Sunni. Nah, kita jadi apa? NU bahasanya gitulah. Atau Ahlussunnah wal Jamaah. Khulifa dan buang atau apa taklim nisbati tertentu nisbat. Taknya dibuang menjadi sunnah. Sunniyun bangsa sunnah. Ini jenis sunnah. Jadi pokoknya setiap bentuk amalia Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau diamalkan oleh para sahabat atau diamalkan para wali itu jenis sunnah.
sepenting tidak melanggar aturan syariat. Wal bid'atu tali bid'ah kama qala kaya oleh dawuh Asy-Syaikh Raufun sapa Syekh Rauf fi Uddatil Murid ing dalam kitab Uddatil Murid syar'an ing dalam cara syariate ihdasu amrin iku ngenyar-ngenyari perkara fidini ing dalam agama yusbihu kang nyerupani apa amr yusbihu kang nyerupani ayakun apa zento ana apa amr minhu iku sangking din walaisa lan ora ana minhu sangking apa wau amr walaisa lan ora ana apa amr minhu iku sangking din sawa ungkana padha apa amr bisurat iku kelawan gambarane au bil hakikati atau kelawan hakikati niki. Jadi bid'ah niku napa? Bid'ah secara syariat adalah memperbarui atau gawe perkara sing anyar dalam urusan agama sing seakan-akan perkara itu mau dianggap kaya agama. Iku jenenge bid'ah. Nggih. Apa jenenge mau bid'ah. Di zaman Nabi ora ana wong napa? Ora ana wong acara misalnya 40 dina. Acara 100 dina. Saiki kita nglakoni niku bid'ah namanya. Di zaman Rasulullah tidak ada inggih menika wong sing nglakoni napa sing sering terjadi niku kirim doa atau piye doaan hadis pun wonten ora ana wong nglakoni kaya sebangsa arisan sak piturute atau jual beli online tidak ada. Sekarang ada bid'ah namanya. Lah kok bid'ah itu masuk mana? Sing bid'ah sing dolal atau tidak nanti kita bahas tentang iki. Lah baik perkara sing anyar niku wau berupa perkara sing hakikatnya memang sudah kelihatan atau gambarannya saja. Ya gamane kaya napa? Dhisik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki Nabi kan tidak pernah mengajarkan cara kepada sahabat ketika terlambat napa salat. Utawa di zaman Rasulullah Nabi tidak pernah mengajarkan tentang tekstualnya doa kunut. Lalu di zaman sahabat ono sing gawe doa kunut baru. Gitu? Ono sing maca selawat baru. Lha iki pripun hukume ngoten iki? Karena di zaman Nabi tidak pernah menerangkan tentang teksnya doa kunut, di zaman sahabat ada teksnya jenenge bid'ah. Lah bid'ah iku apa elek? Lah tergantung ake. Konteks nanti tergantung apakah dia bid'ah iku melanggar Islam atau tidak. Nah, melanggar berarti dia dosa. Maka dibagi ada beberapa bagian itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fawaraddu. Man utai sapane wong ahdasa iku lamun ngenyar-ngenyari sapa man fi amrina ing dalam urusan atau perkara kita hada rupane iki ma laisa ma kang ora ana ma laisa ma rupane perkara laisa kang ora ana apa ma minu iku saking amrina fahuwa mongko tawi ma'radun iku den ora niki Pak Bu dalil sing sering dipakai wong salafi kangge menolak amaliyah NU kita. Apa dalil ini? Nabi tegas mengatakan ngeten man ahdasa barang siapa ngenyar-ngenyari membuat yang baru-baru fi amrina hada dalam urusan agamaku malaisa minhu yang perkara baru ini tidak sesuai dengan perintahku fawaradun maka itu tertolak semuanya. Ini dalil dipakai niki biasanya. Nggih. Niki dalil sing sering dipakai dening wong-wong sing anti yasinan, anti maulid, anti ziarah. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsin bid'atun wa kullu muhdatsin utawi saben-saben perkara kang anyar bid'atun iku bid'ah atau bid'ah atau yo perkara sing baru. Ini tak ungkap sedikit ben mangke paham. Terus dalil wong-wong di luar kita niki mengatakan bahwa setiap orang yang membuat hal-hal yang baru-baru sing tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad, tidak ada dalam ajaran Islam, itu namanya bid'ah tertolak daripada amal tersebut.
Dan setiap yang bid'ah niki, setiap yang baru disebut bid'ah yang wajib masuk neraka. Niki dalil mereka. Nah, pendapat kita, jawaban kita atas hadis ini, jawaban kita atas hadis apa? Atas hadis ini dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, Pak, dalam teori ilmu usul fikih, ini kan kalau kita kepengen lebih mendalami hadis, ini harus memahami teksnya dengan usul fikih dulu. Nanti kita akan ketemu jawabannya. Pertama, dalil yang mengatakan wa kullu muhdatsin bid'atun itu disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim pada tahun sekitar 204 Hijriah. Kemudian dalil man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun adalah dalil yang disampaikan Imam At-Tirmidzi. Jarak antara Imam Bukhari dan Tirmidzi 100 tahun di sini Imam Bukhari. Nah, aturan nasih mansuh itu, ini kan nasih mansuh namanya. Kalau ada dalil datang pertama, kemudian dalil yang kedua ini bertentangan dengan dalil yang pertama. Dalil yang pertama bertentangan dengan dalil yang kedua. Maka statusnya dalil yang kedua adalah merombak hukum dalil yang pertama. Kita lihat hadis menika. Wa kullu muhdatsin bid'atun. Setiap perkara sing anyar mesti napa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah mesti sesat. Wa kullu dolalatin fin. Setiap yang sesat mesti mlebu neraka. Niki dalile sahih niki Bukhari. Lah, hadis yang tadi yang man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun adalah menasih daripada hadis kullu bid'atin dolalatun. Pripun maksudnya? Maksudnya ngeten, memang setiap yang baru adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesat. Satu pasti mlebu neraka. Tetapi bid'ah ini dimaksudkan malaisa minhu jika tidak sesuai dengan aturan syariat. Gimana? Jika tidak sesuai dengan aturan syariat, jika tidak sesuai dengan kaidah hukum, jika tidak sesuai dengan dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, jika bertentangan, maka jelas hukum apa? Bid'ah. Contoh ini misalnya gitu. Contoh, di zaman sahabat Nabi, di zaman setelah Nabi Muhammad wafat, niku ono tradisi sing jenenge nikahul khida'ah saya pernah itu. Ngeten gambarane. Ana wong lanang gadah bojo. Kita gadah bojo. Oh. Lah, duwe tangga sing ganteng sugih gagah. Terus ngomong ngeten kali sing wedok, "Dik, awakmu tak intuki kumpul karo wong lanang kae." Jadi kumpul kebu karo lanang niku wau. Dengan harapan nak kamu nanti kumpul karo wong kae, kemudian punya anak, iki kok anakmu ben kaya wong sing kae sugih ganteng dhuwur ku mau. Iku jenenge nikahul khida'ah, masalah namanya itu. Ini kan perkara-perkara sing baru, tetapi kenapa kok diharamkan? Karena dia tidak sesuai dengan aturan syariat. Dong di bojo kok mosok karo wong liya kumpul kan juga legit melanggar syariat. Tetapi nak kapan perkara sing anyar iki mau sedikit pun tidak melanggar aturan syariat, ya enggak ada masalah. Contohnya tahlil. Saat ini tahlil apa masalah yang diharamkan oleh orang-orang di luar kita? Wong kita maca Yasin gimana? Maca la ilaha illallah, maca qul huwallahu ahad, maca qul a'udzu birabbil kabeh kan Quran. Apa sing salah dalam masalah tahlil ini? Kan enggak ada kan? Artinya tidak kok dilakukan. Tetap Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an. Nah, maca Quran siapa? Di kita di situ maca Quran kok. Lah, tahlil kan maca Yasin gimana? Maca Yasin. Ana maca la ilaha illallah, ana maca qul huwallahu, ana maca kursi kan. Berarti Quran kabeh itu kan. Lah lalu mereka bantah balik lho. Sing tak bahas iku mboten tahlile, Pak, mboten Yasine, Pak, mboten napa mboten kulhune, Pak. Sing tak bahas niku kumpul-kumpulmu maca niku. Kan ngeten masalahe. Zaman Nabi tidak ada. Terus tambah balik berbuat lho. Sing jenenge maca Quran niku kan kudune ya kumpul. Kenapa enggak kumpul? Karena
Quran sing diwaca wong akeh niki secara keberkahan luwih mantep daripada dhewe. Padha karo wong sing jamaah salat itu lebih mantep daripada wong sing dhewean. Berarti menurut masyarakat iku nek kapan gak kumpul-kumpul biasanya mau maca Quran dikumpulkan ben gelem maca Al-Qur'an terus muncul malih. Wes iku tak terima. Yang ketiga alasannya kenapa kudu ana jamuan makan. Kenapa wong sing mati wis entek duit akeh iki dibebani oleh kamu untuk nyiapke makan dan lain sebagainya. Bantahan kita mangke ngeten. Loh, memang dalam teori ilmu menika nak kapan wong niku dikumpulkan kemudian maca tahlil, maca yasin, iku Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam kitab Fathul Mu'in memang mengatakan ngeten. Acara 7 dino, acara 100 dino, acara 3 niku hukumnya adalah makruh. Bahkan wong sing meninggalkan itu dapat pahala. Wong sing meninggalkan acara 3 dino, 7 dino, terus berapa hari? 100 dino dapat pahala. Berarti kan gak apik. Kenapa dilakoni? Nah, ini perlu dipahami Pak. Karena saya pernah disodorkan oleh teman di daerah Citandui Pak Mahmud. Iku ada kelompok pada hari kanan ini Pak kiri Pak. Niku pernah menyodorkan ngeten. Niki lho Pak, dalil madzhab Syafi'i mengharamkan tahlilan. Kok sampean nglakoni iki piye? Kok digonake? Untuk sing ngomong wong liya gak langsung ngomong tak bantah. Sing ngomong ku wong liya sing diwai buku niku mau dikene kula. Lah, piye bantahan kita? Ngeten. Memang kalau kita kumpul-kumpul niki wau suguhane iku langsung murni dari bondone mayit. Haram Pak. Makruh syadidah kudu ditinggal. Kenapa alasannya? Ada 2 alasan. Yang pertama, kudune wong sing urip niki, tangga sing urip niki wau ngerem-ngerem wong sing mati ben keluargane ben tenang ben. Napa ben? Ben legowo ben terima. Lah nek iki kok dikewi, iki dibebani makanan, kok nyiapke aqua, berarti tambah beban wis beban mental, nggih beban materi, mesake sing di acara niki wau. Nggih mboten? Iki kok setuju ditolak. Kalau setuju niki harap kalau setuju. Kenapa? Memang membebankan wong sing mati, kalau wong sing mati berat banget kata niki. Cuman permasalahan yang kita lihat adalah tradisi di Indonesia menika rata-rata wong nak sing mati niki iki keluarga niki takziah gawa amplop. Ya betul. Nah ning Jawa malah beras. Berkintal-kintal beras malah Pak ngoten niki Ibu. Ono kadang tok 5 kintal. Apa nasi ninggal iku tokoh-tokoh niku waduh kadang 1 ton iki. Lah, beras niki durung amplope barang niki mangke. Secara teori duit yang didapatkan oleh keluarga mayit niki wau cukup kanggo membiayai acara menika. Tuku aku nggih cukup, kalau tuku apa nggih cukup. Artinya ketika ini tahlil menika, kumpul-kumpul menika dilakoni tetapi biayanya tidak diambilkan dari uangnya mayit, tidak ada masalah. Sebab ini murni sedekah dari tetangga terbaru. Itu yang kita amalkan selama ini. Jadi pendapat Imam Syafi'i ini mengharamkan, memakruhkan syadidah. Kenapa? Kalau memang itu makanan itu disiapkan oleh orang yang kena musibah. Sebab harus kena beban mental, tambah kena beban materi, masa lagi. Betul? Tapi kapan ini dikeluarkan oleh orang-orang yang membantu niku tonggo teparung ngei bantuan beras, ngei bantuan duit sak piturute, maka hukum makruh menjadi hilang. Yang kedua, alasan kedua, ada kaidah fikih mengatakan al-adatu muhakkamah, tradisi niki dapat dijadikan landasan hukum. Beberapa kasus contoh kita. Contoh pertama, ana wong haid bulan Januari haidnya normal 7 hari. Bulan Februari normal 6 hari. Bulan Maret istihadah 30 hari. Gitu? Islam tidak pernah menerangkan dalilnya. Quran hadis gak ketemu nak dulu haidku berapa hari juga kan ketemu tentang hadis Quran. Ya pripun solusinya kembali ke kaidah al-adab hakamah tadi, adat atau tradisi kebiasaan bisa dibuat landasan hukum. Karena bulan sebelumnya aku haidku 5-6 hari, maka untuk bulan Maret ini haidku tetap 6 hari. Oleh semuanya 7 hari, selebihnya adalah istihadah wajib sholat dan mandi biasa. Ini jenenge al-adab hakamah. Contoh kedua,
ada orang, nggih, ada orang mencuri, nggih. Niki delok sik kasusnya. Nah, kapan dia nyurinya tadi itu di tempat sing secara adat itu tempat yang aman, maka dia berdosa. Cara hukum Islam itu dipotong tangan. Nah, kapan sudah melebihi 450.000. Nah, antara tempat simpanan sing layak ini kan tergantung adat kita. Mungkin nak kula pribadi dokok duit yang dhuwur meja pun aman cara kula. Karena kula mengatakan uang di atas meja itu aman cara kula. Gitu? Wedhus tak dokok kandange Mbak Tarmin aman, nggak ada masalah karena nggak ada sini mencuri. Tapi di luar sana kan daerah lain mungkin kok ono wedhus mbok dokok kandang mbok gembok hilang iki wedhus. Nah, pertanyaannya, saumpamane ono wong nyolong wedhus ten kandang sing gak dikunci kandange, niki termasuk nyolonge niku butuh dipotong tangan atau tidak? Ya kan ya toh? Niki dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan tadi. Ten Irak niku sapi onto niku dingon malam hari. Di daerah Yaman siang hari. Pertanyaannya, kalau ada orang mencuri sapi malam hari, niku kategori nyolong, sing dianggap dosa atau sing dianggap berat mendapatkan potong tangan atau tidak? Karena kan standar nyolong niku, sing mencuri kok dipotong tangan itu kapan? Jikalau dia itu mencuri di tempat yang tersembunyi. Tersembunyi niki mboten saged dideteksi, kejaba dikembalikan kepada adat masyarakat situ. Nah, cara kula daerah Serayu, daerah Kedondong mriki jika kandang wis aman niku tempat sing aman, kok iki dicolok, oh berarti secara iki berat dihukum secara teori, di penjara cara teori ngoten. Lah tapi nek wis contoh Mbak Tarmin angon terlalu ditinggal, diambil uang, kira-kira pripun? Secara teori wong sing nyolong namung dosa tapi tidak berat di penjara. Kenapa? Mbak Tarmin kredo, kenapa toko ning ladang gak digopuli? Karena ladang bukan tempat yang aman bagi sapi tersebut. Itu jenenge delok adat ataupun tradisi di setiap daerah itu beda-beda. Lah ini tahlil, seperti tahlil itu adalah bisa dikembalikan kepada al-adab muhakamah tadi itu. Adat itu bisa menjadi landasan hukum. Pripun gambarane? Ngeten. Tahlil niki sudah menjadi tradisi puluhan tahun yang lalu. Di zaman Wali Songo ada tahlilan dan ada tahlilan. Para kiai do ngakon tahlil kabeh. Iki nek adat niki kita hilangkan tanpa ada ketentuan hukum yang pasti, maka akan menimbulkan gap antar masyarakat. Gitu kan? Jadi sekomane Pak Lasiman menemukan aku ninggal data tahlil. Geger masyarakat. Lagi piye to kok gak ditahlili berarti iki salafi. Repot kan ngoten iki. Padahal niatnya mungkin niat karena kita nggak tahu, tapi secara teori uang itu delok pasti akan curiga. Loh, kenapa dia nggak tahlil? Ini adat kok nggak tahlil. Gimana? Kenapa dia tidak anu? Padahal kalau orang nikah kan ngoten iki wonten adat sing kudu dilakoni ana masang janur kuning. Gimana? Ana nyebar beras. Iku pripun hukumnya? Ini wonten kitab sing nerangke masalah niki. Bagaimana menyikapi adat di sekitar kita nyebar beras kuning, masang janur kuning itu hukumnya piye? Zaman Nabi tidak ada kok dilakukan bagaimana? Itu saya pernah ikut bahas masa itu ada jawaban seperti ini. Kalau menghilangkan itu tradisi bisa menimbulkan gunjingan masyarakat, maka sunnahnya aja ditinggal. Iya Pak, dicekal kenceng-kenceng. Kalau yakin nak tahu kita tinggal, mesti timbul fitnah di mana-mana. Wah, mesti gak. Wong NU guys, ini mesti aliran lain, repot kan? Daripada kita digunjing wong akeh, dirasani wong akeh timbul antar masyarakat, sebaiknya ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa adat ini selama tidak haram boleh kita amalkan. Makanya kita gak usah komentari kenapa mati kau nyebar beras kuning, kan itu kan termasuk menyia-nyiakan harta. Apa duit dibuat-buat aja nih kan, wong yang mengharamkan duit kok dibuat-buat, beras kok dibuat, kan jadi kan bukan sayung itu barang apa kok dibuat-buat. Tapi nanti kita ditinggal Pak, biasanya ono napa nih wow gunjingan masyarakat. Makanya sebagian pendapat ulama masih ngati-ngati niki wes ora apa-apa dimaklumi wae daripada gak dilakoni timbul fitnah. Jenenge al-adab muhakamah. Makanya NU niki kedah ngoten. Jadi tradisi-tradisi niki meskipun sudah
bertahun-tahun kita amalkan. Nah, kapan digoyang sama orang itu, minimal kita itu punya landasan. Ojo gampang kita itu menyerah dengan keadaan. Kalau dalilnya kok dilakoni iki piye? Ulama itu boten bodoh. Mereka ngalang kita itu ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu dan perlu kita cermati bareng. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah pertama, bahwa dalil yang dipakai orang-orang untuk membid'ahkan setiap amal kita, jiwa kullu muhdatsin bid'atun, setiap perkara sing anyar itu mesti bid'ah, itu dinasah dengan hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Setiap perkara sing anyar sing tidak sesuai dengan aturan syariat maka tertolak. Sekarang pertanyaannya, tahlil bukan melanggar syariat. Gimana? Ziarah kubur bukan melanggar, apa sih dilanggar? Yang kedua, dulu Nabi memang pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu Nabi kenapa melarang kubur? Makanya kita itu harus pinter. Kenapa kalau kita harus pinter masalah ini? Sebab semua dalil itu harus diruntutkan kepada asbabul nuzul dan asbabul wurudnya. Dulu Nabi itu kenapa melarang ziarah kubur? Alasannya satu, dulu ketika Islam baru masuk, itu perasaannya orang-orang jahiliyah yang lagi Islam ini gampang terguncang, Pak. Jadi tradisi jahiliyah dulu itu, kalau ada keluarga dia meninggal dunia, bojone meninggal, bapak meninggal lagi, wong wedok niki kemudian datang ke kuburan, Pak digoyang-goyang, tidak terima Pak ini mati. Karena niyakah nyambati mayit si mati niku wau. Tidak merelakan nopo si mati niku wau dan alam kubur. Lalu Nabi melarang ojo ziarah kubur wedok-wedok niki wau. Karena takutnya nanti kalau kamu ziarah kubur nanti akan menimbulkan kamu akan niyakah. Napa niku wau? Napa wau jadi niyakah? Nyambati matine si mayit niku wau. Lalu Nabi menambahkan lagi al-ana fazuruha fa innaha tadhkiratul maut. Tapi untuk saat ini ziarah kubur kamu. Islam sudah berkembang maju kok. Sudah paham syariat kabeh kok. Wes ziarah. Kenapa? Fa innaha tadhkiratul maut, sebab wong sing gelem ziarah kubur itu iso ngelingno kita kepada kematian. Itulah dalil yang dipakai oleh ulama kita untuk melegalkan ziarah kubur. Kemudian yang kedua, masalah tadi selain nasib mansur kan, masalah tadi itu selain dengan dalil nasib mansur tadi itu, maka kaidah kita dikatakan ada satu kaidah fikih mengatakan apa itu al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadul ala tahrimihi. Setiap perkara niku asline halal kabeh kecoba ditemokno dalil sing mengharamkan. Contohnya ngeten misalnya, ana wong mlaku ning hutan nemokke kewan sing langka, gak pernah weruh, ora pernah ndelok barange, gak ngerti hukumnya seperti apa. Boleh kita makan iki kewan, Pak? Mbok makan warga apa-apa sampai ditemukan dalil sing mengharamkan. Ana wong mlaku-mlaku, napa niku? Nemokke napa? Buah sing asing, gak pernah ngerti buah apa iki. Dimakan halal sebelum ditemukan dalilnya. Ini juga sama. Kita ngakoni tahlil, di dalilnya tidak ditemukan secara sorry, dalil tidak ada. Apa diharamkan? Tidak. Kita amalkan tahlil dulu sampai ditemukan dalil yang mengharamkan. Nah saat ini kita belum pernah menemukan dalil yang mengharamkan tahlil, kecoba pendapat sebagian kelompok yang tidak senang dengan amaliyah kita. Nah inilah sebagai mukadimah yang perlu kita sampaikan. Jadi saya ulang lagi bahwa kita niki sing sampun kita amal niki meskipun bid'ah niki tetap wonten landasan dalilipun. Dalil niki mboten sekedar Quran dan hadis, tapi ada ijma, ada kias. Nah kita mboten purun nerima kias, repot Pak. Di luar kita niki kuat sing mboten nerima kias. Berapa kasus di sekitar kita sing pakai kias semuanya? Enggak ada yang banyak pakai kias. Wong tua di Quran tidak ada. Apa tua tidak ada. Di Quran tidak ada. Hukumnya tua bagaimana? Enggak ada dalil di Quran. Dengan cara kias. Apa tuh pengkiasan tuh? Menyamakan suatu kasus hukum yang tidak ada landasan dalilnya dengan hukum yang ada landasan dalilnya. Di Quran ada teks innamal khamru wal maisir, khamr diharamkan. Di Quran tidak ada tua. Biar hukumnya tua karena sama dengan khamr dari segi memabukkan, maka tua juga hukumnya apa?
Itu jenis kias. Itu namanya kias yang perlu kita pakai dalam menyimpulkan beberapa kasus. Makanya Nabi Muhammad niki kenapa di maulidi? Karena Nabi dalil apa? Nabi mengatakan setiap hari Senin hada yaumul itu Nabi niku poso setiap Senin. Kenapa Nabi poso takoi? Iki adalah hari kelahiranku. Artinya apa? Nabi niku merayakan hari lahirnya dengan cara puasa. Loh, kenapa kita mulut Nabi Muhammad tuh? Kias ya kita niki. Perkara sing sifatnya merayakan niki mboten kudu poso tok. Kita boleh merayakan dengan cara lain, dengan cara sedekah boleh, membaca sirah Nabi boleh, membaca selawat juga boleh. Sepenting niatnya meramaikan, memeriahkan, memperingati lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya semacam ya, mungkin manfaat. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti kita teruskan pada kajian akan datang, lebih bahas kepada contoh-contoh bid'ah-bid'ah yang kita sampaikan tadi. Ini baru pengertian atau definisi ini mawon. Rasa masuk bab nanti kita akan diberi oleh Hasyim ini beberapa wawasan-wawasan tentang pentingnya kita mengamalkan sunnah dan bid'ah yang tidak melanggar aturan syariat. Nggih, ngoten yen. Sebelum kita tutup, kita minta doa kepada Mbah Haji Nur Salim, muga-muga yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saja niki aja buka pertanyaan tapi wis dalu ngeten mawon mangke nek wonten pertanyaan mangke ditulis mawon disampaikan di hari yang akan datang atau kapan, nanti kita beri jawaban kalau ada jawaban, kalau nggak ada kita mokokkan dulu. Demikian, lebih mohon maaf wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.